Oke, selamat datang kembali teman-teman mahasiswa semuanya di mata kuliah komputer untuk web web design dan juga web database ya. Di video kali ini, saya selaku dosen pengajar ya, ini saya mau membahas mengenai, modul materi kuliah di mata kuliah, web design dan juga web database. Oke, sebentar, ini ada yang nggak enak nih. Ternyata oke, ini saya mesti, change dulu, oke, it's enough. Oke, kita akan mencoba untuk membahas yang pertemuan 8 dulu ya. Nanti kita bahas di, pertemuan 8, kemudian di video selanjutnya ada pembahasan mengenai pertemuan 9, 10, kemudian 9, 10 dari materi yang ada di LMS, dan juga pertemuan-pertemuan yang lain. Oke, di pertemuan ke-8 ini, di sini diinformasikan yaitu mengenai, penggunaan CRUD atau CRUD. Biasa saya menyebutkan CRUD, mungkin saya pernah, menjelaskan kepada kalian semua. CRUD atau CRUD, tapi paling enak CRUD ya, CRUD menggunakan kode igniter. Di pertemuan sebelumnya, yaitu di pertemuan 7, saya sudah membahas mengenai pengenalan kode igniter. Nah, saya harap dari pertemuan ke-7 kemarin kalian mulai mencoba untuk menghafal dan mencoba sedikit demi sedikit bagaimana cara menggunakan kode igniter. Oke, kita buka dulu modul praktikumnya. Kita buka di, tab yang selanjutnya. Oke, di sini ada informasi teori. Ingat, di sini ada teori mengenai CRUD. C itu C-nya, jadi ini kan ada 4 huruf ya. C-nya itu merupakan create, R-nya itu merupakan read, kemudian U-nya merupakan update, kemudian yang terakhir yaitu berupa delete. Jadi artinya satu modul ini kita diminta untuk mempelajari berupa kompetensi membuat, create, kemudian read, update, dan juga delete data. Jadi hubungannya sama data ya, seperti itu. Jadi diharapkan pada saat kalian sudah mengerjakan di modul praktikum ini, kalian sudah memiliki kemampuan untuk bagaimana membuat, website yang bisa membuat data, membaca data, mengubah data, dan juga menghapus data. Oke, di subbab selanjutnya, ini ada perintah-perintah kode igniter yang berkaitan dengan CRUD tadi, yaitu ini untuk perintah untuk melakukan, pembuatan data atau create data ya. Ini ada dollar this dan sebagainya. Saya tidak akan menjelaskan secara detail karena yang saya minta di sini kalian menghafalkan saja sama menghafalkan formatnya seperti apa. Kemudian, read data yaitu this db get, kalau yang di atas yaitu create data yaitu this db insert. Jadi ada insert, ada get. Sebenarnya di kode igniter ada beberapa hal untuk read data, ada get where, ada where, kemudian setelah itu get, itu metodenya saja untuk membaca data. Kemudian ada update data berarti ada 2 baris kode program, where kemudian update di sini. Tapi bisa juga menggunakan cara lain yaitu update, kemudian setelah itu ada koma di sini, yaitu dipisahkan dengan data yang mau diupdate yang mana, kemudian, data apa yang mau diupdate si pembandingnya. Kemudian delete, di sini delete. Oke, sekarang kita praktekkan saja ya. Kita mempraktekannya dengan menggunakan apa nih? Visual Studio Code ya, bener ya? Kita buka dulu Visual Studio Code-nya. Oh ya, maaf. Sebelum kalian membuka Visual Studio Code-nya, kalian pastikan XMPP Control Panel-nya sudah dibuka dan pastikan bahwa si Apache-nya sudah berjalan dan juga MySQL-nya. Karena kita berhubungan dengan data, maka MySQL-nya pun juga wajib berjalan. Oke, saya buka dulu ya. XMPP Control Panel di sini ada shortcut di luar, saya sudah menyiapkannya. Kemudian klik tombol Start. Tunggu sebentar, sekitar 1 atau 2 detik. Kemudian kalau sudah kita yakin bahwa, oh tidak ada masalah, kemudian setelah itu klik tombol Start yang MySQL. Oke, kita tunggu sebentar 1 sampai 2 detik. Kalau misalkan sudah oke, kita kecilkan.
Kita butuhkan apa lagi tuh? Visual Studio Code. Kita buka di sini ada Visual Studio Code. Klik 2 kali saja. Nah, ini dia tampilannya. Kemudian setelah itu apalagi tuh yang kita butuhkan? Kita coba lihat modulnya ya. Oh, kita sudah bisa langsung masuk nih ke dalam modulnya. Oke, kalau sudah, kemudian kita ambil foldernya. Kita ambil foldernya, kita masukkan ke dalam workspace kita di sini. Kita klik tombol view, kita tambahkan add folder to workspace. Kemudian kita cari tuh foldernya di mana tuh. Saya meletakkannya di xampp_a, kemudian htdocs, kemudian setelah itu apa ya? CI kuliah kalau nggak salah. Oh ya, ini CI kuliah. Oke, kita cek dulu application controllers. Takutnya mahasiswa sudah ada nih. Oh, ternyata sudah ada. Mahasiswanya sudah ada. Nah, di sini karena mahasiswanya sudah ada, karena pada saat membuat modul materi kuliahnya saya membuat dengan menggunakan kelas mahasiswa dan juga file dengan nama mahasiswa, maka untuk yang kali ini, khususnya yang kali ini, kita coba bedakan nama filenya ya. Nanti yang di modul biarkan seperti apa yang ada di modul, tapi nanti kita di video kali ini kita akan membahas dengan menggunakan nama file yang berbeda. Oke, di sini diminta untuk membuat file titik mahasiswa atau kita samakan aja ya dengan modul ya biar nggak bingung ya. Ya wes kita samakan aja. Kita hapus dulu kalau gitu mahasiswanya. Nggak apa-apa, dihapus aja nggak apa-apa. Nanti kan juga kita belajar. Oke, kita hapus yang diffuse jangan lupa dihapus juga. Ada mahasiswa nggak di bawah? Oke, kayaknya nggak ada deh. Oke, kayaknya nggak ada. Atau kita hapus aja deh semuanya. Kita hapus aja semuanya sampai di sini. Oke. Oke. Berarti kita benar-benar kosong ya. Ini bareng juga kita hapus juga deh. Wah, ini kehapus semua nih kode programnya nih. Ya sudah nggak apa-apa. Oke, kita mulai. Mahasiswa.php. Kita mesti buat file dengan nama mahasiswa.php. Mahasiswa.php. Oh, sebentar. Saya nggak kelihatan. Sambil kacamata dulu. Oke, ini mulai jelas. Mahasiswa.php. Oke. Kalau misalkan sudah yakin benar, oke kita tekan tombol enter. Oke. Kemudian apa nih yang harus kita lakukan? Buat function dengan nama form awal. Nah, ini aja kita copy paste ya. Kita copy paste semuanya sampai sini. Nanti saya kasih tahu caranya. Ini kita copy paste sampai sini. Nah, karena biasanya pada saat kita copy paste mengikuti format yang ada di sini, di Word nih. Karena dia mengikuti format yang ada di Word seperti ini, maka hasilnya seperti ini. Supaya lebih cantik, maka kita geser aja. Public function form awal, ini kita geser ke sebelah kanan. Jadi kita blok dulu dari sini. Dari sini sampai bawah sini. Ini kurung pembuka, ini kurung penutupnya. Kita blok jadi satu. Kemudian kita geser ke kanan dengan cara menekan tombol tab. Nah, ini dia. Cantik kan? Jadi terlihatnya lebih enak. Kemudian yang ini karena berada di dalam kurung buka dan kurung tutup ini, maka kita geser ke kanan juga. Jadi biar kelihatan enak. Kita cek, nah sama seperti yang ada di modul. Nah, kalau sudah di sini ada apa namanya? Ada kode program seperti ini itu maksudnya saya jelaskan sedikit ya. Supaya kita juga punya pengetahuan kira-kira kenapa sih harus ngetikkan kode program seperti ini. Nah, ini dia. Saya jelaskan sedikit. Di sini kita membuat file dengan nama mahasiswa.php. Kemudian ini merupakan definisi dari kode igniter, ini kita skip aja. Kemudian untuk membuat kode program dengan menggunakan PHP, maka tag pertama yaitu tag pembukanya yaitu tanda tanya, kemudian setelah itu ketikkan PHP ditutupi dengan tanda tanya, kemudian apa ini namanya? Tanda lebih besar ya, seperti ini. Ini pembukaan PHP nih. Kode program PHP. Dulu. Nah, ini dia. Karena kita menggunakan bahasa pemrograman PHP. Nah, kemudian setelah itu kita wajib membuat kelas dengan nama mahasiswa. Dan nama kelas mahasiswa ini wajib sama dengan nama filenya. Jadi tidak boleh tidak sama. Jadi wajib sama ya. Wajib sama dengan nama filenya. Jadi kalau misalkan namanya tidak sama, maka tidak bisa diakses nantinya. Nah itu. Jadi nama mahasiswa di sini, kelas ini, maka wajib sama dengan nama filenya. Ya. Kalau sudah, kemudian kita membuat sebuah public function
Saya tidak jelaskan mengenai public itu apa di dalam, selainnya public adalah apa saja sih. Selain public itu ada yang namanya protected dan juga ada private, tapi tidak saya jelaskan. Yang penting kalian bisa melakukan input waste dulu, nanti bisa melakukan modifikasi, itu aja. Kita membuat function dengan nama form awal. Ini namanya. Jadi namanya bisa berbagai macam. Yang tidak boleh diubah yaitu yang berwarna biru ini. Public function ini nggak boleh berubah. Ini wajib ada. Artinya tidak boleh ditambahkan functions. Misalkan seperti ini nggak boleh. Tulisannya wajib seperti ini, sama. Public function. Kemudian yang boleh dirubah ini. Form awal bisa kita tambahkan dengan form underscore awal underscore a, itu boleh. Jadi yang boleh dirubah yaitu mahasiswa, form awal. CI controller tidak boleh, ini bawaan atau library. Kemudian di bawahnya, di dalam function form awal, itu kita memanggil sebuah file, ini kita memanggil sebuah file dengan nama view mahasiswa underscore form underscore awal. Jadi ini perintah untuk memanggilnya. Kita anggap seperti itu. Ini perintah untuk memanggilnya. Nah, formatnya seperti apa? Formatnya yaitu this, load, view, kurung buka, dan diakhiri dengan kurung tutup. Di tengah-tengahnya merupakan nama file yang akan kita panggil. Seperti itu. Kurang lebih penjelasannya seperti itu, yang paling sederhana. Oke, saya tidak membahas bagaimana this, bagaimana load, bagaimana view, itu tidak. Itu merupakan library yang ada di Kode Igniter ya. Oke, cukup. Kemudian kita pindah lagi ke materi modulnya. Buat file dengan nama view mahasiswa form awal. Jadi kita mesti buat nih. Kita copy aja nggak apa-apa. Copy. Apa yang harus diketikkan kan? Nah, kita copy aja. Di views. Nah, ini views. Klik kanan, klik new file, kemudian kita paste di sini nih. Enter. Nah, sudah muncul. Kemudian setelah itu kita apa nih? Kita tutup dulu deh WhatsApp-nya. Nah, ini kita copy aja yang ini. Kita copy aja yang ini. Oke, kopinya seperkotak ya. Kita copy, kemudian kita paste di sini. Kemudian kita copy lagi di bawahnya karena banyak sekali ini. Oke, nanti kita atur ini ya strukturnya. Nggak usah khawatir, kita atur nanti supaya lebih enak dilihatnya ya. Oke, copy kemudian paste di bawahnya. Enter dulu, kemudian dipaste. Nah, biasanya kalau copy paste kan seperti ini nih. Nah, ini dia. Kita hilangkan dulu panel sebelah kiri supaya enak membacanya. Oke, HTML, tag HTML ketemu sama tag HTML. Ini kita sudah pelajari di web design ya. Berarti dia geser ke kanan. Head ketemu sama head. Kita geser kanan. Block, kemudian kita geser. Di dalam head ternyata ada title. Kita geser ke kanan lagi. Nah, body sejajar dengan mana? Body sejajar dengan head. Kita geser kanan. Berarti body ketemu body. Kita cek di bawah harusnya ada body nih. Nah, ini kita geser ke kanan. Body pun juga kita geser ke kanan. Nah, ini di dalam body ada apa? Ada ada HI, H1, ada form dan sebagainya. Kita geser kanan lagi supaya lebih enak melihatnya. Kemudian di sini sudah form, method, post, kemudian actions. Di sini ada proses create data. Oke, kemudian ini kita geser lagi. Di dalam form itu ada table ternyata. Kita geser tabelnya ke kanan. Nah, seperti ini. Kemudian di dalam table ada TR. Ada table row. Kita geser lagi ke kanan. Nah, satu-satu dulu. Satu. Di dalam tabel row ada TD. Tabel data. Kita geser lagi ke kanan. Oh, ternyata di dalam TD ada yang namanya input. Ini kita geser kanan lagi. Biar ngelihatnya enak. Ini juga sama ya. Ikuti ya. Kita geser kanan. Ini TD-nya kita geser kanan, kemudian inputnya kita geser kanan. Oke, ini juga sama jenis kelamin. Kita geser kanan lagi. Karena kalau tidak kita geser seperti ini nanti ngeliatnya apa namanya kurang enak. Seperti ini. Ini juga sama. Geser dulu. Ini tidak saya jelaskan satu persatu karena sudah jelaskan di web design. Ini kanan, ke kanan. So, cukup ini, copy paste-nya cukup. Nah, ngeliatnya enak kan? Lebih cantik toh. Nah, ini dia kalau kita kecilkan fontnya. Nah, ini dia. Oke. Kalau sudah, buat function dengan nama proses create data. Kurung buka, kurung tutup. Buat function dengan nama proses create data di kelas kontrol mahasiswa. Berarti kita balik lagi nih kelas kontrol mahasiswa. Kita copy paste saja. Paling gampang ini. Public sampai sini kita copy paste dulu ya. Ini di bawah mana? Di bawah dari form awal. Oke.
Oke, di bawahnya lagi, masih belum. Wah, ini nih ada nih. Pipis lagi sampai nih yang berwarna kuning. Nah, tekan enter ke bawah, kemudian nah seperti ini. Nah, ini kan nggak bagus nih formattingnya. Kita geser lagi ke kanan. Nah, ini juga sama. Ada kurung buka, kurung tutup, kita geser ke kanan. Kemudian ini kita sejajarkan saja, geser kanan karena berada di dalam data. Ini sudah sejajar, harusnya sejajar. Nah, yang seperti ini nih mesti kalian lakukan ya. Kalian perhatikan. Nah, ini dia. Nah, kemudian if-nya kita geser ke kanan, else-nya kita geser ke kanan. Jadi bentuknya enak untuk melihatnya. Nah, kalau sudah, kalau sudah, nah ini dia. Form underscore awal. Klik, kita geser lagi seperti ini. Oke, kalau sudah, ini belum kita tahu nih. Tampilannya nanti bentuknya seperti apa sih? Kita belum tahu. Kemudian praktek read data. Oke, langkah membaca data dari tabel mahasiswa. Kita mesti buat function baru dengan nama lihat data. Kita copy paste saja. Biasanya ada tuh Pak bikin tuh. Nah, ini dia. Kita copy paste sampai di sini. Oh, nggak terlalu banyak nih. Tekan di bawahnya. Nah, ini dia. Kita geser lagi ke kanan dia. Kita geser lagi dia kanan. Ini juga kita geser biar kelihatan lebih cantik. Oke. Ke bawah. Kemudian setelah itu di sini diminta nih untuk yang ini kan proses membuat data. Di bawahnya proses untuk melihat data. Jadi bukan di bawahnya function untuk melihat data. Ternyata untuk melihat data itu ternyata harus ada file tuh yang harus diakses, yaitu file apa? View lihat data. Ya wes, kita buat view lihat data. Ini kita copy paste saja nih. Oke. Kita coba buat sebuah file dengan nama lihat data. Oke, new file. Right. Oke, kalau sudah di copy paste lagi isinya. Oke. Nah, ini kita copy paste ya. Oke, biarkan saja. Pokoknya nanti pada saat kita copy paste semua, kita baru cek errornya di mana. Oke, ke bawah. Nah, ini dia. Kalau ada tanda merah, garis merah gini berarti ada yang error tuh. Kita cek, oh ternyata minus ini tidak boleh tidak boleh terpisah. Nah, gitu ya. Ini tidak boleh terpisah. Ini juga sama nih, seperti tadi. Angkanya sama. Body ketemu body, table ketemu table di dalam body. Ini juga ke sini, ini juga ke sini. Ini kita geser juga. Oke. Ini juga sama, kita geser ini. Ini kan udah TR ya. Ini sudah, ini geser kanan. Oke. Alright, I think it's enough. Oh ini ada yang kurang dulu. Oke, kok. Nah ini dia. Ship. Mantul nih. Oke, yang sebelah sini kita bikin lebih mantul. Oke, sudah. Kalau sudah kita lihat lagi modulnya, mintanya apa nih? Oh, di sini ternyata kita kembali lagi ke kelas mahasiswa. Kita membuat sebuah form edit function berupa form edit. Oke, oh berarti ini logikanya gini ya berarti ya. Si modul ini mintanya kita bikin dulu semuanya, baru setelah itu kita cek hasilnya. Oh maunya gitu. Oke, kita layani. Oke, form edit. Yes. Kita geser lagi seperti tadi ya. Jangan lupa kalian geser, menggeser. Oh, dia minta ini, minta buat file baru bernama file mahasiswa form edit. Oke, kita buat file baru lagi, diffuse form edit. Sorry. Oke. Jangan lupa di copy lagi. Nah, ini dia, copy aja seret sampai sini. Salah. Oke, kita copy. Kalau kita ketikkan lama ya, kita copy aja lah. Baterai juga gampang kok. Yang penting memahami bagaimana cara melakukan perubahan datanya. Apa namanya? Kalau misalkan ada yang perlu dirubah, gitu bisa. Walaupun nggak semua kode program kalian wajib memahami, menghafal pun nggak masalah sih sebenarnya. Karena kan fokus program studi kalian tidak mencetak programmer ya. Itu yang paling penting ya. Tidak mencetak programmer. Oke. Tapi kalau misalkan kalian memiliki kemampuan itu, wah itu lebih baik sebenarnya. Oke, ini geser menggeser ya, sorry tadi. Ini geser menggeser, kemudian ini juga kita geser dari sini sampai sini.
Ini juga sampai sini, ini sampai sini, ini sampai sini. Oke, artinya enough. Oh enggak, ini yang belum. Oke, kalau ada inputan kita geser aja biar kelihatan cantik ya. Oke, kalau tidak ada yang error, oh ini kita tarik ke kanan. Hop. Oke, ternyata gini. Hop, ini juga sama. Oke. Oke, selesai. Kita lihat lagi. Oh, ternyata diminta untuk membuat sebuah function baru dengan nama proses edit data. Di dalam kelas mahasiswa ya. Banyak kali. Kita coba saja. Kita tidak mengetik ya, teman-teman ya. Oke, berarti ada function dengan nama proses edit data. Kalau tadi mungkin yang tadi itu hanya untuk, bukan mungkin ya, yang tadi hanya untuk menampilkan formnya saja. Nah, kalau ini proses untuk mengeditnya. Oke. Oke, kita karena ada yang error di sini, kita delete sampai ke atas. Oke, sudah benar. Kalau sudah, ini kita geser lagi, ini kita geser lagi. Ini kita geser, kemudian oh sorry, ini berada di dalam ya. Ini kita geser, ini yang berada di bawah. Ini gini. Oke, sudah. Kalau sudah, kita lanjutkan. Diminta untuk membuat form delete data. Nggak apa-apa, kita copy saja. Harusnya ada nih di dalam sini. Oke, kita copy yang ini. Kita copy yang ini, kita copy ke kelas mahasiswa. Oke, ini kelas mahasiswanya. Ini kita geser ke kanan, ini juga geser ke kanan. Pastikan tidak ada yang error sama sekali ya. Seperti itu. Kemudian, oke, buat proses delete data. Mana nih proses delete datanya? Ini kita buat proses delete datanya. Nah, dari sini sampai sini. Oke. Ini kita geser lagi ke kanan ya. Nah, biar enak. Ini ada yang error nih di bawah nih. Kita buat dia sejajar. Ini kita geser ke kanan. Ini sorry, enggak semuanya. Ternyata sampai sini. Ini kita geser kanan, ini geser kanan. Oke, ini kita geser kanan. Sebentar. Ini wajib kita geser kanan. Ini form delete-nya ternyata berada di sini. Makanya tadi saya lihat kok kita nggak bikin form delete. Ini kita wajib bikinnya di sini. Oke, kita buat satu lagi. Sepertinya tinggal satu nih form delete-nya saja. Kita buat form delete-nya, kita copy paste yang di sini lagi. Kita copy paste. Saya ini kebetulan sampai table. Kemudian setelah itu di bawahnya juga sama. Copy paste sampai ke bawah. Banyak ya. Oke. Nah, baru kita format. Kita format body, kita geser kanan, head kita geser ke kanan, title kita geser kanan, form juga kita geser ke kanan. Kemudian ini harusnya nyambung ke atas. Ini juga geser kanan, table kita juga wajib geser ke kanan. Biar tampilnya lebih cantik, ini juga geser ke kanan. Ini TD ketemu TD tabel data ya. Tadi udah saya jelaskan. Ini geser kanan, TD ketemu TD lagi. Ini sudah. Ini juga kita geser ke kanan. Oke. Ini kita. Nah, ini dia. Kemudian yang proses. Ini belum. Sebentar. Nah, ini dia. Ini kita geser kanan dulu ya. Kita geser kanan dulu untuk tombol apa namanya? Tombol prosesnya. Alright, ini saya rasa cukup nih. Kemudian, setelah ini di modulnya kan tidak diminta untuk menjalankan tuh. Karena di modul sebelumnya kan sudah tahu cara menjalankan seperti apa. Nah, oleh sebab itu kita lihat tuh di mahasiswa, di file mahasiswa, di kelas controller mahasiswa kita cek. Kita punya apa aja nih di sini. Di sini kita punya function dengan nama form awal. Nah, kita coba masukin dulu form awal. Kita buka satu tab baru, ketikkan localhost, nama foldernya CI kuliah /index.php. Kemudian nama kelasnya apa? Mahasiswa. Yang mau kita akses si functionnya yang namanya form_awal. Enter.
Nah, oh ternyata hasilnya seperti ini ya. Oke, 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 oke. Ternyata teman-teman hasilnya seperti ini. Kemudian berarti kita ingin memasukkan, nah kita coba cek dulu. Ini kan form untuk apa namanya, membuat data nih, membuat data. Kita coba lihat function yang kira-kira bisa melihat data. Oh ini ada, lihat data. Oke, kita kita ganti jadi lihat data. Lihat data. Us. Oh, oke. Kalau teman-teman mengalami masalah seperti ini, teman-teman menganalisanya seperti ini. Tabel e-commerce mahasiswa does not exist. Artinya tidak ada tabel mahasiswa di dalam database e-commerce. So dari sini, kalau misalkan teman-teman mengalami error sama seperti yang saya dapatkan seperti ini, maka kalian wajib masuk ke dalam PHP-MyAdmin. PHP-MyAdmin kita cek dulu si database e-commerce-nya. E-commerce ada nggak tabel dengan nama mahasiswa? Oh, nggak ada. Oke, karena tidak ada, maka kita wajib cek yang diminta si database apa? Kuliah. Ah, ini ternyata mahasiswanya berada di sini. Oke, mahasiswanya berada di sini ya. Di apa namanya? Sebelumnya kalian sudah diminta untuk membuat apa namanya? Membuat database mahasiswa kan? Membuat tabel mahasiswa di dalam database kuliah. Nah, kalau muncul seperti ini berarti kita wajib masuk ke dalam konfigurasi file database. Kita masuk aja ke sini, file database configuration di mana nih? Di folder config, kemudian pilih database. Kita ke bawah, scroll ke bawah. Oh, di sini ada yang salah. Bukan e-commerce tapi kuliah. Setelah selesai, ingat kalau teman-teman wajib untuk menyimpannya. Bagaimana cara mengetahui file tersebut sudah tersimpan sama tidak? Lihat di atas ini. Kalau file-file ini kan ada tanda silangnya tuh pojok kanan atasnya tuh dari tab nama filenya ini. Kalau ini kan masih bulat nih, berarti belum tersimpan. Kita simpan dulu, Ctrl S atau file save. Saya paling sering menggunakan Ctrl S sih. Tapi pakai Ctrl S aja di shortcut keyboard. Sudah selesai, sudah yakin? Kita refresh lagi. Oh, ternyata hasilnya seperti ini teman-teman. Karena hasilnya seperti ini, ternyata di dalam database kita dan di dalam tabel mahasiswa itu sudah ada 1, 2, 3, ada 4 mahasiswa, ada 4 data. Oke, kita coba ini ya. Kita coba untuk menambahkan datanya ya. Tadi namanya apa? Form awal ya. Form awal. Kita coba kasih name. Oh, tadi kita tiru aja yang ini ya. Kita tiru aja paling gampang. Ini tadi form awal kan. Nah, ini ya. Oke. Namanya misalkan Hadi Suwarno. Nah, yang 01 kita ganti jadi 02. Laki-laki atau perempuan? Kalau udah namanya Hadi ya paling tidak ya namanya pasti laki-laki ya. Ada nggak ya Hadi yang cewek ya? Saya pun juga nggak tahu nih. Oke, kita skip aja itu. Tidak usah kita pikirkan. Kita lanjutkan dengan menekan tombol proses. Berarti nanti harusnya datanya muncul di lihat data. Kita klik tombol proses. Sini ada informasi, ada data ini bahwa statusnya data sudah masuk ke dalam sistem. Artinya sudah masuk ke dalam database ya. Sini ada tombol back nih. Nah, untuk melihat hasilnya, yaitu kita ketikkan lihat data. Mana data yang sudah kita masukkan tadi? Oh, ini ternyata. Laki-laki. Oke, kan kita tadi kan sudah membuat function dengan nama proses edit, kemudian memanggil data untuk diedit dan sebagainya. Kita coba nih yang sudah kita buat tadi kira-kira berhasil atau enggak nih. Kita klik tombol edit dulu, kita coba pengen hapus. Oh, muncul di sini datanya. Ah, kita ganti perempuan ah. Kita kira-kira berubah enggak ya? Nah, itu dia. Kita coba ganti NIM-nya juga, jangan 02 tapi 03. Hadi Suwarno Putri misalkan kita tambahkan. Kita simpan tuh. Kita cek 03, benar. Ini sudah bertambah jadi putri, ini udah berganti dari laki-laki ke perempuan, berarti sudah benar. Oke, berarti tombol editnya berjalan dengan benar. Gitu ya, artinya seperti itu ya. Kemudian coba kita hapus. Harusnya hapus ya nanti ya, harusnya terhapus dia. Kita klik tombol hapus, diarahkan ke dalam tampilan mahasiswa, di mana tampilan mahasiswa menginformasikan bahwa apakah ini beneran akan dihapus atau tidak.
Kalau misalkan data ini beneran akan dihapus, ya tinggal kita akhiri dengan tombol hapus data. Oke, selesai. Nah, untuk yang materi praktikum ini sudah selesai sampai di sana, sampai di apa namanya pembuatan file controller dengan nama kelas mahasiswa, dengan nama mahasiswa. Kemudian setelah itu kita membuat CRUD-nya, yaitu C-nya create datanya itu menggunakan form awal, underscore form awal tadi functionnya. Sedangkan read-nya menggunakan function dengan nama lihat data. Sedangkan untuk update-nya menggunakan proses data ya tadi ya. Proses edit data ya. Sebentar kita cek dulu. Form edit, maaf. Untuk formnya namanya form edit. Untuk prosesnya namanya proses edit data. Untuk menghapusnya itu memanggilnya dengan function form edit dan menghapusnya dengan menggunakan function proses delete data. Nah, ini sudah berhasil nih teman-teman. Saya harap teman-teman bisa melakukan hal yang sama dan juga berhasil. Kalau misalkan ingin melakukan otak-atik terhadap kode program ini dipersilahkan. Jadi tidak usah khawatir bahwa kode program ini nanti bisa merusak komputer teman-teman. Itu nggak mungkin ya. Seperti itu. Kalau misalkan Pak, saya ingin menambahkan dulu untuk keterangan supaya saya bisa bisa paham ini maksudnya apa. Silahkan. Jadi misalkan di sini saya tambahkan nih sebuah keterangan. Saya geser dulu mic-nya. Nah, ini dia. Saya tambahkan sebuah keterangan yang tidak bisa dieksekusi, misalkan function untuk melihat seluruh data dari tabel mahasiswa. Misalkan dibikin seperti ini ya, diperbolehkan. Nah, ini juga sama. Ini misalkan saya tambahkan informasi, tanda petik, function untuk memanggil data dari tabel mahasiswa dan saya tambahkan mungkin dan disajikan atau ditampilkan pada pada apa tuh ya enaknya ya, pada file mahasiswa form edit. Nah, pada form edit deh, tampilkan pada form edit mahasiswa. Wes, alright, oke. Kita juga tambahkan di sini. Ini untuk formnya ya. Function untuk memanggil data mahasiswa dan ditampilkan pada form delete. Oke, sudah cukup. Nanti di atasnya mungkin bisa kita tambahkan juga untuk function-function yang lain supaya kita bisa paling tidak mengingat. Di sini function, misalkan function proses untuk mengubah data dari form edit ke dalam database, dalam tabel mahasiswa. Gini aja. Dah, ini nanti silakan kalian lakukan untuk function-function yang lain. Monggo silakan dilakukan ya. Itu dia. Oke, di modul ini ternyata ada yang namanya tugas praktikum. Nah, di sini wajib kalian kerjakan nih. Dan kalian kumpulkan hasil praktikumnya nanti berupa laporan ya ke dalam LMS. Kalian kerjakan, saya rasa kalian yang pertama jangan dikerjakan dulu ini tugas praktikumnya. Kalian coba buat file baru. Kalian buat file baru dengan nama misalkan mahasiswa _A_B dan sebagainya. Kalian coba buat ulang. Kira-kira kalian bisa tidak tuh? Nah, kalau misalkan kalian kebingungan, kalian bisa memutar kembali video ini supaya paling tidak mungkin ada langkah-langkah yang yang belum kalian lakukan atau bisa jadi kalian terlalu cepat langkah-langkahnya seperti itu ya. Nah, kalau sudah kalian yakin dan kalian bisa, nah baru setelah itu kalian bisa loncat ke dalam mengerjakan tugas praktikumnya. Kalian lakukan editing nggak apa-apa. Misalkan gini, saya kasih contoh untuk melakukan editing. Misalkan NIM, di sini kan ada dilihat data kan ada NIM, ada nama, ada jenis kelamin, ada aksi itu. Misalkan namanya kita tambahkan nama mahasiswa. Kita masuk ke dalam, cara melihatnya gini. Ini berada di function mana nih tampilan ini? Berada di function lihat data. Nah, kita cek tuh, kita copy aja sih lihat datanya. Kemudian kita Ctrl F di kelas mahasiswa. Nah, di sini ternyata dia memanggil function ini. Kemudian setelah itu dari function ini, kemudian kalian cek tuh, dia memanggil
file apa? Oke, ternyata dia mau manggil file view lihat data. Kita cari di folder views. Lihat data, di mana di mana di mana. Oke ini. Nah, kemudian cari mana yang mau kalian ubah di sini. Oh, nama mahasiswa. Ini bisa kita ubah nih. Bisa kita tambahkan, bisa kita ubah. Monggo silahkan. Oke, selesai. Kemudian simpan, jangan lupa disimpan. Setelah selesai baru kita refresh hasilnya. Oh, ternyata boleh apa ya diubah di sini. Nah, seperti itu ya. Nama mahasiswa. Oke. Sorry, kok mahasiswanya muncul 2 kali? Ini juga muncul di sini. Ah, berarti kita kembali lagi ke filenya. Oh, ternyata di sini juga ada. Kalau misalkan kalian bingung, di Ctrl Z saja atau di undo saja. Oh, ternyata dia melakukan 2 kali di sini. Nah, di sini baru kita mahasiswa. Kita ketikkan mahasiswa. Tadi sudah kita delete. Nah, sekarang muncul seperti ini ya. Itu cara merubahnya. Seperti itu. Saya rasa cukup untuk pembahasan materi kali ini. Materi CRUD menggunakan kode igniter versi ketiga. Seperti itu. Terima kasih banyak. Nanti kita ketemu di video selanjutnya dengan pembahasan materi yang lain ya. Oke, terima kasih.